Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Teknik Khitobah atau Public Speaking. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, ataupun perasaan tidak percaya diri ketika kita menjadi seorang pembicara di depan orang banyak. Nah, kita akan mencoba untuk melihat apa masalahnya, apa latar belakangnya ketika seseorang menjadi tidak percaya diri. Terkadang dia merasa takut ketika dia akan tampil sebagai pembicara di depan umum. Dia akan menjadi pusat perhatian orang banyak, dia akan menjadi seseorang yang didengarkan ketika dia tampil di depan. Nah, pada saat itu dia akan merasa takut dan tidak percaya diri. Pada sebagian orang biasanya rasa takut berbicara di depan umum itu dilatar belakangi karena intensitas berdialog dengan orang banyak itu rendah. Tapi ini tidak semuanya berlaku. Karena ada juga orang yang sudah terbiasa berdialog, berkomunikasi dengan orang banyak dalam lingkungan, dalam forum yang tidak resmi, yang informal. Akan tetapi ketika seseorang akan tampil secara formal di depan umum, berbicara dan didengarkan orang secara resmi, mungkin saja apa yang sudah dia pikirkan, apa yang sudah dia persiapkan, apa yang akan dia bicarakan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dia menjadi kaku, menjadi takut, menjadi tidak percaya diri untuk tampil. Nah, kita akan menyampaikan beberapa tips apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pembicara yang percaya diri, yang tidak takut ketika kita akan tampil di depan orang banyak. Hal yang paling penting adalah yakini bahwa Anda mampu untuk berbicara di depan umum. Pembicara yang hebat bukan dilahirkan, tetapi dibentuk, dilatih, dan semua itu berproses. Ada beberapa tips untuk mengatasi ketakutan dan memunculkan percaya diri Anda sebagai pembicara. Yang pertama, kuasai dengan baik topik yang akan Anda sampaikan. Karena dengan menguasai materi dan topik pembicaraan, Anda akan lebih percaya diri untuk berbicara. Mengapa? Karena Anda menguasai pokok masalah yang akan Anda sampaikan. Hal ini akan menghindari Anda dari kehabisan kata-kata, kehabisan kalimat, ataupun menghindari Anda kehilangan arah dalam pembicaraan. Jika Anda teratur dan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam terkait dengan materi yang akan Anda sampaikan, Anda kuasai, maka Anda akan lebih muncul percaya diri ketika berbicara. Yang kedua, kenali siapa pendengar Anda. Mulai dari latar belakang mereka, berapa jumlah yang hadir di tempat ketika Anda akan menyampaikan pembicaraan Anda. Ya, minimal Anda mengetahui tingkat pengetahuan mereka, bagaimana mereka mengetahui tentang topik Anda, ataupun Anda mengetahui tentang profesi mereka. Beberapa hal ini akan menjadi sebuah pertimbangan bahwa Anda sebagai pembicara mengenali siapa audiens Anda. Dengan mengenali semua itu, Anda akan menetapkan bahasa yang cocok, tingkat kesulitan bahan yang akan Anda sampaikan, ataupun bagaimana teknik dan cara Anda agar mereka bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Yang perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat memahami bahasa, cara menyampaikan seorang pembicara karena daya tangkap pendengar yang berbeda-beda. Yang ketiga, jalin kedekatan dengan pendengar Anda melalui tatapan mata ataupun dengan sapaan. Dengan tatapan mata ataupun sapaan, Anda akan menempatkan pendengar Anda sebagai orang yang dihargai, yang dihormati, dan mereka mendapatkan kedekatan secara langsung dengan Anda. Hal ini akan menjadikan hubungan batin antara pendengar dengan Anda sebagai
pembicara akan mudah terjalin, sehingga Anda akan lebih leluasa. Anda tidak merasa sebagai orang yang lain di depan mereka. Anda tidak merasa seperti lagi diuji atau lagi dihakimi di depan mereka, tapi Anda serasa berbicara di depan sahabat, rekan, ataupun keluarga Anda. Selanjutnya, gunakan bahasa tubuh secara tepat. Senyum, gerakan tangan, ataupun ketika Anda bisa berjalan mendekati pendengar, itu akan menjadi sebuah perhatian penting bagi para pendengar Anda. Dengan senyum ataupun dengan emosi yang terkendali, sedikit tarikan nafas yang dalam, Anda akan bisa mengatur dan menghilangkan ketegangan Anda. Rasa takut Anda, rasa gugup Anda akan hilang secara perlahan ketika Anda mulai bisa menikmati suasana ketika Anda berbicara. Bahasa tubuh yang digunakan seperti gerakan tangan ketika Anda berbicara itu juga harus tepat dan sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan. Yang penting gerakan tangan ataupun bahasa tubuh Anda tidak berlebihan, karena itu bisa mengganggu konsentrasi pendengar dan juga mengganggu alur pembicaraan Anda. Yang kelima adalah hindari kalimat yang menunjukkan ketidakmampuan Anda sebagai pembicara. Kerap kali kita mendengar ada seorang pembicara yang di awalnya dia sudah meminta maaf dan menyatakan bahwa sebenarnya saya tidak siap untuk tampil dan berbicara tentang ini, atau saya sebenarnya bukan bidangnya untuk berbicara tentang masalah ini, saya tidak layak untuk menjadi pembicara, dan kalimat-kalimat apologi yang lain yang sebenarnya ingin mengesankan bahwa pembicara tidak terkesan sombong dan juga ingin menunjukkan kerendah hatian. Namun dalam ilmu public speaking, hal ini menjadi sesuatu yang tidak tepat digunakan, karena ini menunjukkan bahwa seseorang itu memang tidak memiliki kapabilitas sebagai pembicara. Mana ada orang datang, pendengar datang, hadir, duduk hanya untuk mendengarkan seorang yang tidak menguasai apa yang dia bicarakan. Demikian beberapa tips untuk mengatasi rasa takut dan memunculkan rasa percaya diri bagi Anda sebagai pembicara di depan umum. Lakukan persiapan dengan baik dengan menguasai materi, kenali siapa pendengar Anda, tatapan mata dan sapa para pendengar, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan tepat, serta tidak menunjukkan kelemahan Anda adalah beberapa tips untuk memunculkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut Anda sebagai pembicara. Terima kasih dan sampai jumpa.